Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. 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 Shalom yang ada di rumah. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Kami bisa melakukan ibadah di rumah. Saya percaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita mau mulai ibadah kita pada Paskah. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Walaupun Tuhan kami melakukan ibadah di rumah pribadi lepas pribadi, tetapi kami percaya ada jamahan Tuhan bagi setiap kami. Melalui hal ini Tuhan, kami boleh mengalami ibadah keluarga Tuhan. Kami boleh merasakan ada kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami Bapa. Mari Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan pagi ini. Kami rindu Tuhan lawatan Allah. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian kami. Kami mau terus naikkan penyembahan kami Tuhan yang terbaik. Saudara yang terkasih, angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus ajaib bagi Jalanmu tak terselangi.
apapun yang boleh menutupnya Tuhan. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kuasa-Mu. Lebih lagi nyatakan.
yang pegang hari esok, hidup jadi berkisah, dia hidup. Haleluya. Dalam bentuk musik puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk. Yesus namanya menyembuhkan, haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Pada hari esok, pada hidup, takkan Tuhan yang pegang hari esok, hidup jadi beraktifat, dia hidup, sebab dia hidup, dia hidup. Pada hari esok, pada hidup, tak kenal, tak Tuhan yang pegang hari esok, hidup jadi beraktifat, dia hidup, hidup jadi beraktifat, dia hidup, hidup jadi beraktifat, dia hidup. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah Engkau pada setiap kami. Biarlah Tuhan melalui firman yang akan disampaikan ini Tuhan, kami boleh mengalami rema. Ada rema yang kami dapatkan Tuhan, terlebih di hari-hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Mari Bapa, Kau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau mengurapi kepala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, kami boleh diubahkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh lebih kuat lagi Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Dengan apa akan Ku balas? Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan
hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan amanah-Mu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan amanah-Mu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan amanah Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Hanya, oh, hanya, selamanya. Shalom, saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya, dimanapun Anda berada, yang mengikuti ibadah streaming ini. Dan saya yakin, biarlah kita diberkati lewat ibadah kita hari ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita merayakan hari kebangkitan Yesus hari ini, yaitu sebagai Paskah? Berbeda dengan perayaan Paskah bangsa Israel. Bangsa Israel merayakan Paskah itu bagaimana mereka dilewatkan oleh malaikat maut ketika mereka sedang ada di Mesir. Dan darah yang ditaruh di depan pintu itu membuat mereka tidak dikunjungi oleh malaikat maut sehingga tidak terjadi kematian di dalam keluarga mereka pada waktu itu. Tetapi kalau kita bicara Paskah kekristenan, kita sedang memperingati hari kemenangan kita, di mana Yesus telah mengalahkan kematian. Dia tidak mati selama-lamanya, tetapi dia bangkit. Kebangkitan Yesus, itulah yang kita peringati setiap minggu. Mengapa kita ke gereja? Kita sedang memperingati hari kemenangan, penebusan dosa kita oleh Yesus Kristus. Dia tidak mati, tetapi dia bangkit, mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang percaya diselamatkan di dalam kebangkitannya. Hari ini tema kita berbicara yaitu tentang kuasa kebangkitan Yesus. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 ya. Kuasa kebangkitan Yesus. Berbicara kebangkitan, itu kita boleh baca di dalam kitab Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26, di mana kisah ini tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Pada waktu itu seseorang telah menemui Yesus kalau Lazarus sedang meninggal, sedang mati. Tetapi dalam kisah ini Yesus masih mengadakan pelayanan ke tempat-tempat lain. Sehingga ketika dia tiba di tempat itu, Lazarus sudah meninggal. Dan ketika dia sampai, Maria dan Marta menemui Yesus dan dikatakan, seandainya engkau ada di sini Tuhan, pastilah Lazarus tidak akan mati. Tetapi apa dikatakan Yesus kepada Maria? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ketika Yesus menyatakan itu, Maria katakan, iya, aku percaya bahwa ada kebangkitan nanti di akhir zaman. Nah saudara, ternyata di dalam pengajaran bangsa Israel, mereka paham betul bahwa ada kebangkitan tetapi di akhir zaman. Tetapi bagaimana caranya supaya orang itu dibangkitkan dan diselamatkan? Itu yang menjadi misteri bagi banyak orang. Tetapi bagi saudara dan saya, sebagai umat Kristen, dimanapun Anda berada, ketika engkau percaya kepada Yesus, Yesus yang telah menjamin kita memiliki kebangkitan. Tetapi kebangkitan yang kita miliki bukanlah kebangkitan untuk masuk neraka, tetapi kebangkitan untuk masuk di dalam sorga. Berbicara kuasa kebangkitan Yesus, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus ini. Kuasa kebangkitan Yesus, hal yang pertama, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada satu nabi setelah dia mati bangkit. Tidak ada satu pemuka-pemuka atau katakanlah tokoh-tokoh agama yang setelah mati dia bangkit. Dan bisa menjamin bahwa segala yang pengikutnya akan ikut di dalam kebangkitan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, seandainya Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi Yesus sudah berpesan kepada para muridnya bahwa setelah dia mati dan dia akan bangkit dari kematian itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kalau kita berbicara keselamatan, tentu hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Nabi-nabi mungkin bisa memberikan nasihat bagaimana kita hidup menuruti firman-Nya. Tetapi dia tidak berkuasa untuk menebus dosa kita. Nabi-nabi berbicara hanya untuk membicarakan apa pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia. Tetapi berbicara Yesus berbeda. Dia adalah yang telah dinubuatkan kira-kira 700 tahun sebelumnya. Bahwa akan kedatangan Mesias, bahwa akan ada penebusan dosa, bahwa akan ada pengembalian rupa Allah di dalam diri manusia yang telah hilang oleh karena dosa. Tetapi dia lakukan itu di kayu salib. Tetapi dia buktikan bahwa dia bukan manusia yang seutuhnya, tetapi badannya yang telah dilahirkan ke dunia ini dan telah menjadi wujud manusia. Tetapi dia mengosongkan kelahannya supaya dia bisa masuk di dalam kandungan Maria dan dilahirkan sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan, sehingga dia bisa menjadi manusia ketika dia mengosongkan keilahiannya. Sehingga sama seperti manusia, tetapi tujuan akhirnya adalah penebusan dosa di kayu salib. Dan supaya semua orang tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia harus mengalahkan kematian itu. Sehingga keselamatan hanya ada di dalam kebangkitan Yesus. Hanya ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah telah mengasihi kita. Mengembalikan rupa ilahi di dalam setiap orang-orang yang percaya. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Itulah yang kita peringati setiap hari Minggu. Kita memperingati kebangkitan Yesus. Kita memperingati
kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Dan kita memperingati keselamatan yang terjadi kepada manusia untuk dapat menjadi miliknya dan bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Jadi kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita membaca di kitab lain, yaitu di Yudas 1 ayat 22 sampai dengan 23, bahwa bukti Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dilanjut di ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah memiliki kuasa sebelumnya dan sepanjang segala abad tentu bukan nabi. Tentu bukan hanya utusan Tuhan. Tetapi yang memiliki kuasa, kekuatan, kebesaran, kemuliaan sebelumnya dan sepanjang segala abad. Siapakah Dia? Tentu Dia adalah Tuhan, yaitu di dalam diri Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan kematian. Berbicara kuasa kebangkitan Yesus, poin yang kedua adalah membuktikan kasih-Nya melepaskan dari kutuk dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih siapapun di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bagaimana kita bisa lepas dari kutuk dosa. Kutuk dosa adalah hukuman kekal selama-lamanya. Kutuk dosa membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus telah membuktikan kepada semua orang yang percaya kepadanya bahwa kasih-Nya melepaskan kita dari kutuk dosa. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Sama-sama kita membaca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada siapapun bahwa Dia memiliki kuasa melepaskan kita dari kutuk dosa. Tentu untuk melepaskan dari kutuk dosa tidak bisa hanya dibicarakan aku mengampuni kamu. Karena banyak beberapa pertanyaan. Kalau Yesus itu Tuhan, Dia cukup mengatakan aku ampuni dosamu, maka dosamu akan diampuni. Saya mau katakan saudara, kalau Yesus lakukan hanya dengan perkataan, dengan tidak ada tindakan, pasti iblis, grupnya Lucifer akan protes kepada Yesus. Mengapa mereka dimasukkan ke neraka? Manusia dibela dengan cara yang hanya diampuni saja. Tentu iblis pun akan menuntut kepada Allah bahwa Dia pun berhak untuk diampuni. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya supaya kutuk dosa yang telah pernah menjalar di dalam manusia lewat jatuhnya Adam yang digoda oleh iblis di Taman Eden. Tetapi Yesus mengembalikan setiap orang yang percaya kepada Dia untuk dipanggil kembali, untuk hidup di dalam kebenaran.
Karena oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, kita dipulihkan. Kita kembali dipulihkan hubungan kita dengan Dia. Poin yang kedua, membuktikan kasih-Nya, melepaskan kita dari kutuk dosa. Kalau Yesus tidak mati menebus dosa kita, maka kita akan tetap di dalam kutuk dosa dan tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita percaya ketika kita tetap berseru kepada Yesus, bahwa Dialah penolong kita, bahwa Dialah yang akan menuntun langkah hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita percaya bahwa Yesuslah di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Saya yakin saudara, ketika hatimu, ketika segenap jiwamu memuji Tuhan, maka di sana ada kuasa Allah yang hadir di dalam hatimu, di dalam jiwamu, yang akan terus memberikan kekuatan dan keyakinan. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita mulai kenal juru selamat, yaitu Yesus. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bahwa semuanya itu hanyalah sementara. Kalau engkau mengetahui janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang sungguh-sungguh, yaitu bahwa kebahagiaan kita adalah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Pastilah saudara dan saya akan tetap kuat, terus mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan yang poin yang ketiga, kita boleh melihat dari Alkitab, bahwa tujuan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan ada kebangkitan setelah kematian. Nah saudara, dikatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai dengan 31. Kita sama-sama membacanya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kalau saudara melihat kisah sebelumnya, sebelum yang kita baca tadi, bahwa kalau saudara lihat di sana ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Ada seseorang memiliki suami dan perempuan ini ditinggal oleh suaminya. Dan setelah ditinggal oleh suaminya, dia belum memiliki anak. Dan nikah lagi dengan saudara suaminya. Dan setelah menikah dengan saudara dari suaminya. Dan meninggal lagi suaminya itu. Dan kalau kita lihat dari kisah ini, sampai 7 kali dia menikah dengan laki-laki yang berbeda. Sehingga ditanyakan kepada Yesus. Orang-orang Saduki pada waktu itu bertanya kepada Yesus. Nah setelah nanti ada kebangkitan, siapakah yang menjadi suaminya? Dan kitab kita jelas mengatakan bahwa tidak ada pernikahan di sorga. Tidak ada perkawinan di sorga. Kita hidup seperti malaikat. Kita dikuduskan. Tubuh kita ini dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang tidak sama lagi dengan tubuh jasmani kita yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita hidup seperti malaikat. Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah saudara, tujuan Yesus menebus kita, supaya saudara yang percaya kepada Yesus, itu menjadi anak-anaknya, itu menjadi miliknya, yang akan menyembah dia di dalam kerajaan sorga. Menggantikan grup malaikat Lucifer yang telah dibuang dari sorga oleh karena kecongkakan dan kesombongannya. Itulah sebabnya saudara dan saya, ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita menyembah dia, kita meninggikan dia. Kita harus belajar untuk mengagungkan Yesus. Setelah kita nanti di sorga, kita akan sama seperti malaikat yang tidak kawin dan tidak makan dan tidak minum, tetapi kita hidup karena kita telah memiliki tubuh kemuliaan. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan kuasa kebangkitannya akan menjadi milik kita, milik orang-orang yang percaya kepada dia. Ketahuilah
bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Dan setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita hidup seperti malaikat. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya sering sampaikan kepada saudara, supaya kita tetap bertekun membaca kitab-kitab suci dan merenungkannya siang dan malam. Dan itulah akan terus memberikan kekuatan jaminan bagi kita, sehingga ketika kita masih ada di dunia ini, kita tidak pernah goyah imannya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Yesus ini, ada 3 poin yang telah saya sampaikan kepada kita semuanya. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus itu membuktikan kasih-Nya melepaskan kita dari kutuk dosa. Kuasa kebangkitan Yesus adalah untuk membuktikan ada kebangkitan setelah kematian. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saudara dan saya harus bangga menjadi orang-orang Kristen, tebusan Yesus. Karena ada jaminan yang sungguh-sungguh, ada jaminan yang pasti, asalkan saudara tetap setia sampai pada akhirnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bersatu di dalam doa, semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, baik itu yang ada di rumah, yang ada dimanapun, kita angkat tangan kita mau berdoa syafaat, kita mau meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami Bapa bersatu hati Tuhan, karena Kau yang berfirman Bapa, 1-2 orang berkumpul Bapa, Engkau ada di antara kami Tuhan Yesus. Bapa, kalau saat ini Tuhan kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya dengan iman kami Tuhan, kami berdoa Bapa, kami meminta kepadamu Tuhan, dan kami imani Bapa, Engkau ada di antara kami Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Bapa, Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapa Roh Pensius Simai Mata Bapa berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia Tuhan dalam pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan, dimanapun dia melangkah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, baik dalam pengajarannya di kampus-kampus Tuhan, Kau pakai luar biasa dalam nama Tuhan Yesus, pakai dia Tuhan dalam khususnya untuk di GBI Eklesia Tuhan, taruh dia Bapa Roh kepemimpinannya daripada Tuhan, untuk dia dapat mengembalai setiap jemaat di GBI Eklesia Tuhan, dengan takut akan Kau Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi Ibu Gembala sidang kami Tuhan, urapi anak-anak ya Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Pakai anak-anak yang luar biasa dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap studi-studi mereka Tuhan, Kau pakai luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk wakil gembala Tuhan Bapak Cikadir Jiliwu Tuhan, pakai hamba-Mu ini luar biasa Tuhan dalam setiap pekerjaannya, khususnya pelayanannya, keluarganya Tuhan, Kau pakai luar biasa Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat melimpah menjadi milik hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang diperbuat hamba-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, keluarga yang diberkati, keluarga yang setia Tuhan, Engkau berikan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami Bapa untuk wakil gembala-Mu Tuhan, Bapak Karter Sialoho Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarganya Tuhan, Kau pakai luar biasa Tuhan Yesus. Apapun yang diperbuat hamba-Mu ini berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Studinya Kau berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, hati hamba Kau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, hati yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan anak istrinya Bapak, Kau berkati, tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami juga mengangkat tangan
kami Bapa, untuk setiap tim-tim pengembangan Tuhan, tim-tim pengerjamu Tuhan Yesus, baik itu dalam guru sekolah minggu Tuhan, dalam komsel-komsel Bapa, tim PW Tuhan Yesus, tim doa Bapa, apapun bagian dari pelayanan kami Tuhan, kami menyerahkan segala pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, saat ini juga Tuhan kami khusus berdoa Tuhan untuk ketua PW kami Bapa, Bapak Menteri Sidabalok Tuhan Yesus. Bapa, Kau tahu Tuhan, ini bukan jabatan yang biasa Tuhan Yesus. Ini jabatan yang luar biasa yang Kau percayakan bagi hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin tim praise and worship lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan karunia-Nya dalam pelayanan musiknya Tuhan Yesus, dalam kepemimpinannya Tuhan Yesus. Baik itu di tim PW Tuhan, di tim doa Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati juga setiap kami tim-tim pengerja-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, keluarga-keluarga yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat dari eklesia Bapak. Bapak, berkati jemaat-jemaat ini Tuhan. Taruhkan hati yang takut akan Tuhan. Taruhkan hati yang setia menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, kalau saat ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami tidak dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk menyembah Engkau di gereja-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami menyembah-Mu Bapak, baik itu di rumah-rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berseru Tuhan mendengar penyembahan kami Tuhan Yesus. Engkau bersukacita mendengar setiap doa kami Bapak. Tidak mudah Tuhan untuk kami melalui saat-saat ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah bangkit demi kami Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit dari kematian untuk menebus kami Tuhan. Dan saat ini kami mau katakan dengan iman kami Bapa, kami juga akan bangkit Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Meskipun kami dalam kondisi yang tersulit saat ini Tuhan Yesus, kami tetap bersatu hati menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, iman yang teguh, iman yang mengandalkan Engkau menjadi milik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa saat ini khusus untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Lihatlah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami Bapak. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu. Shalom untuk Indonesia Bapak. Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Bapak, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami dari Presiden Tuhan. Taruhkan roh takut akan Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini luar biasa Tuhan. Taruhkan roh kepemimpinan baginya Tuhan, untuk dia dapat memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan dalam saat-saat sulit saat ini Tuhan Yesus, Engkau taruhkan hati yang takut akan Kau Bapa, hati yang tenang, hati yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Bapak, berkati juga setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan itu, Tuhan Yesus, baik itu menteri-menteri Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Pakai setiap kabinet-kabinet dengan takut akan Kau Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan kami khusus mengangkat tangan kami Bapak. Kami berdoa untuk tim-tim medis Tuhan Yesus, yang saat ini mereka berjuang Tuhan untuk menyembuhkan hamba-hamba-Mu yang sakit Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kalau saat ini kami mengalami sakit sampar Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, mereka tidak berdiri sendiri Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tim-tim medis Tuhan Yesus. Kalau saat ini mereka ada di garis depan, tapi kami mau katakan Bapak, di depan mereka ada Engkau Tuhan Yesus yang melindungi mereka. Di depan mereka ada Engkau Tuhan Yesus yang menutup bungkus mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka Bapak, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Bapak, hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami imani Bapak, apapun penyakit kami saat ini Tuhan, Engkau sudah lebih dulu Bapak
hari kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini mujizat kuasa-Mu nyata Tuhan. Kebangkitan-Mu membangkitkan iman kami Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang hidup, kami meminta kepada Tuhan yang hidup, kami tidak meminta kepada Tuhan yang tidak mendengar seruan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak kurang tajam telinga-Mu mendengar doa kami, tidak kurang tajam telinga-Mu untuk mendengar seruan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kami Bapa, berkati kota kami Bekasi Tuhan Yesus. Berkati dimanapun kami tinggal Tuhan, Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan tempat tinggal kami menjadi tempat yang takut akan Kau. Lindungi Tuhan setiap kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan masih bekerja di luar rumah Tuhan. Engkau lindungi, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Virus-virus apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah membentengi kami dengan kekuatan-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi milik kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini iman kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menjawab setiap doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Baik setiap jemaat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Paskah hari ini melalui streaming sudah selesai. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Dia. Ibadah live streaming perayaan Paskah hari ini sudah selesai. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah buat kita semua, jemaat-jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom jemaat-jemaat Tuhan GBI Eklesia, Shalom juga buat anak-anak muda, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat menikmati kebaikan Tuhan di hari Paskah ini. Dan hari ini saya mau mengumumkan bahwa yang pertama, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, bahwa kita GBI Eklesia akan tetap untuk stay untuk ibadah online. Dan ibadah online mulai pada hari Minggu, seperti biasa jam 8 pagi di channel YouTube GBI Eklesia. Bapak Ibu bisa subscribe channel GBI Eklesia, bisa juga membagikan melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Twitter dan sebagainya, supaya teman-teman kita, supaya saudara-saudara kita semua
dan supaya keluarga kita juga yang lain bisa melihat ibadah kita dan bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui media sosial, terusnya melalui live streaming kita. Lalu selanjutnya, ibadah live streaming ini akan tetap berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan ketika nanti situasi sudah mulai kondusif, ketika situasi sudah mulai membaik, maka akan diumumkan lebih lanjut. Lalu pengumuman yang kedua, setiap hari kita akan ada doa mesbah keluarga. Dimulai jam berapa? Dimulai jam 9 malam di rumah masing-masing, dan kita akan berdoa untuk bangsa ini. Kita akan berdoa untuk pemerintah dan juga untuk para dokter serta tim perawat dan tim medis yang menangani kasus corona ini, supaya Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita semua untuk bisa melaluinya dengan penuh sukacita. Dan setiap Jumat juga bagi tim pelayan dan juga jemaat GBI Eklesia, ayo kita ambil bagian untuk berpuasa. Jam berapa? Jam 9 malam. Itu kita mulai doa, dan doanya itu merangkum yang pertama, poin pertama, bangsa dan negara. Lalu poin yang kedua, pemerintah kita, presiden, wakil presiden, para menterinya, dan semua kabinetnya. Dan yang ketiga, kita akan berdoa bagi para dokter, tim medis, dan juga para relawan. Lalu yang keempat, kita berdoa bagi GBI Eklesia supaya terus Tuhan cukupkan, supaya terus Tuhan berikan jalan keluar untuk bisa melalui masa-masa sulit ini. Dan untuk persembahan Bapak Ibu semua bisa ditransfer ke rekening GBI Eklesia. Di rekening di bawah ini, di rekening Bank BCA di nomor 566043140 atas nama GBI Eklesia. Di akhir kata selamat Paskah bagi kita semua, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga Anda semua diberikan kesehatan. Bagi yang bekerja juga kita akan berdoa supaya Anda diberikan kesehatan dan kekuatan. Tetap semangat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah live streaming selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.